lagi dengan saya Sapira Putri sedang menempuh dan episode tutorial and tips 4. Hal ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk mengatasi terjadi hilang ketinggalan barang tempat umum. Jadi kita sudah mengetahui bahwa barang-barang dan benda itu merupakan hak dari kita tuh untuk memantau sesuatu. Ini merupakan bentuk dari tanggung jawab kita untuk menjaga barang dan dengan baik. Apalagi jika untuk tujuan untuk bepergian, jalan-jalan, ataupun ke ataupun keluar kota atau keluar negeri, itu pasti kita bakal pernah lupa dengan bawa barang seperti dokumen pentingnya seperti dompet yang isinya tuh tentang uang, ada foto kepemilikan. Ini tujuannya tuh supaya orang kalau tadi itu tidak bisa ketemu. Terus juga ada uang, terus ada bon dan lain sebagainya. Tidak hanya dompet saja, barang-barang penting seperti kacamata, peralatan pakaian, baju, pasti juga yang dan yang lainnya pasti digunakan untuk tujuan packing untuk menginap di situ. Namun tanpa kita sadari, kalau jika kita tidak membereskan dengan betul, atau karena mungkin karena linglung seperti keadaan saya waktu itu tuh, pasti barang-barangnya tersebut akan ketinggalan atau kehilang ya. Kecuali kalau barangnya udah jelek ya pasti harus dihilangkan, karena kan kalau barang jelek itu pasti tidak ada gunanya seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi solusi barang yang hilang? Pertama, kalian buat lebih dahulu daftar barang, tuliskan dulu barang-barang apa yang harus dibawa, baik untuk belanja, jalan-jalan, ataupun untuk menginap. Terus kemudian dalam sehari sebelum berpergian, pastikan harus selalu packing dari awal, persiapkan dari awal dengan cara packing baju, celana dan bahkan pakaian lainnya atau peralatan lainnya dengan menggunakan tulis daftar. Ya, tapi nulis baju-bajunya, tuliskan dulu bajunya di sini berapa. Terus juga celana berapa, termasuk pakaian lainnya juga berapa. Dan barang penting lain itu juga harus di checklist ya. Jika sudah ditulis, ditentukan, cek tulis barang-barang apa aja, checklist tertutup saat sebelum pergi. Cek dulu barang-barang apa di checklist pertama ya untuk tujuan untuk pergi. Nah, kemudian jika sudah selesai terkumpul, pastikan checklistnya harus sempurna, pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Terus jika jika sudah selesai, pastikan barang tersebut harus akan di koper supaya bisa dibawa pulang ya. Tinggalkan barang-barang yang dapat menampung banyak tas dan koper supaya tidak menambah dimensi. Yang keempat, kalau tidak akan pulang, pastikan periksa kembali barang-barang yang harus dibawa pulang. Lakukanlah berulang-ulang seperti biasa dengan checklist. Ini juga membutuhkan latihan konsentrasi dan fokus pada barang-barang tanggung jawab ya. Harus checklist 2 kali, bukan? Ini kan pertama kan udah. Kalau checklist 2 di samping checklist yang pertama ya, supaya barang tersebut tidak boleh tertinggal ya. Apalagi periksa dulu keliling-keliling sekitar rumah orang lain untuk menemukan barang apa aja yang belum dibawa untuk pulang, yang tinggal untuk pulang. Asalkan bukan punya kita ya. Karena jika sudah selesai, misalkan dari awal, sepakainya beberapa jam sebelum pulang. Dan yang paling penting dan yang terakhir, yang paling penting sekali itu adalah ini. Kalau jika barang tersebut tertinggal ataupun karena alasan menjaga arahan dari orang tua, maka tinggalkan barang tersebut untuk tujuan dicuci. Misalnya, handuk kotor dicuci aja dulu terus dititipkan lebih dulu. Atau air minum juga boleh, pokoknya yang bisa dicuci atau kalau tujuan dicuci atau kalau keperluan cadangan, tinggalkan saja supaya bisa tidak perlu lagi untuk mengambil kembali dan untuk memakan waktu untuk maksudnya membuang waktu untuk kembalikan kembali. Nah, jadi sebenarnya vlog ini akan sangat penting bagi kalian yang merasa punya kesibukan untuk selalu fokus dan tanggung jawab dengan barang kepribadian kita, apalagi di sekolah. Di sekolah juga seperti itu, harus ngecek ulang barang-barang, tapi nggak perlu pakai checklist. Karena biasanya tuh kalau pulang tuh harus selalu simpan dulu identitasnya ke dalam koper, sabun broker sampai waktu jam pulang sekolah ya. Pokoknya setiap sekolah atau kuliah itu harus wajib menyediakan loker penyimpanan barang supaya tidak mudah tertinggal ya. Supaya tidak mudah tertinggal, termasuk kalau ketika meninggalkan yang boleh ditinggalkan itu adalah alat sholat ataupun peralatan ibadah lain bagi yang beragama non-muslim. Oke, program kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa sosial mediaku, kemudian kita perlu tahu bagaimana cara dari kalian untuk bisa mengatasi kejadiannya hilang barang atau ketinggalan barang sebelum pulang ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.